Coba gambar sebuah lingkaran kecil di tengah sebuah kertas putih polos. Lalu warnai lingkaran itu dengan warna hitam, agar semua isinya hitam. Atau kalau tidak sambil dilakukan, minimal dibayangkan saja deh. Sudah? Mau sudah dilakukan atau sudah dibayangkan, tidak masalah kok. Yang penting sudah tergambar lah ya. Nah, sekarang apa yang terlihat di kertas itu? Kebanyakan orang akan menjawab, ya titik lingkaran berwarna hitam. Betul? Ya memang betul. Tidak salah juga itu. Tapi kalau ditanya, apakah yang ada hanya lingkaran berwarna hitam? Apakah jawabannya masih sama? Harusnya tidak lah ya. Kok bisa? Ya karena memang bukan hanya lingkaran hitam itu saja yang ada. Coba dilihat lagi deh lebih dalam. Selain lingkaran hitam itu, ada apa lagi? Yes, masih ada ruang putih polos dari kertas itu kan? Ruang putih polos itu masih tetap ada kan? Pastinya lah. Tapi kenapa tadi seolah tidak ada? Ya, bukan tidak ada sih, tapi tidak terperhatikan. Makanya ketika ditanya apa yang terlihat, kebanyakan jawabannya lingkaran berwarna hitam. Padahal ruang putih polos itu tetap ada kan? Pembelajarannya apa? Sebagai manusia, kita cenderung melihat satu sisi. Lebih jauh lagi, cenderungnya melihat yang hanya kita ingin lihat. Padahal bersama hal yang sedang kita lihat, masih ada hal lain yang menyertainya tidak? Masihlah pastinya. Apa-apa itu soal sudut pandang. Di balik orang-orang yang kita anggap negatif sekalipun, masih ada hal yang tidak sepenuhnya negatif kan? Ya, pastinya ada. Contohnya, di balik negatifnya itu pasti ada alasan tersendiri. Mereka yang menebar rasa sakit, pasti karena mereka juga tersakiti kan? Mereka juga punya sisi positif untuk dibagikan, yaitu pesan moral, bahwa jangan jadi seperti mereka. Betul tidak? Tapi ya lagi-lagi, namanya juga manusia, ada saja keterbatasannya. Termasuk keterbatasan dalam sudut pandang. Yang biasa kita lihat, ya satu sisi saja. Itu pun sisi yang sesuai dengan ego dan kepentingan kita. Sisi lainnya tidak selalu kita lihat. Istilah lainnya luput. Atau lebih-lebih lagi, tidak ingin kita lihat. Sengaja kita abaikan. Kenapa?
karena tidak sesuai dengan ego dan kepentingan kita. Padahal sisi lain itu ada tidak? Ya ada. Mereka yang bisa melihat dari berbagai sisi ini, yang akhirnya kita sebut bijaksana. Begitulah. Kebijaksanaan pasti sejalan dengan kesadaran. Kesadaran pasti sejalan dengan kemampuan untuk mengerem ego. Semakin besar ego, ya semakin rendah kesadarannya. Semakin tinggi kesadaran, maka semakin kecil ego. Semakin bijak untuk siap melihat berbagai sudut pandang. Katanya ingin jadi pribadi berkesadaran tinggi. Eling lan waspada istilahnya. Ya belajar dong untuk memahami, untuk melihat dari sudut pandang lain. Dari sana kebijaksanaan berawal.